Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Ibu Dian Nur Pratiwi. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mak Lulu. Jadi kali ini kita mau ngomongin apa ini, Bu? Di bincang santai warga kita pengadilan. ngomongin e-berpadu. E-berpadu. Ya, jadi kan kemarin waktu Mahkamah Agung ulang tahun itu kan KMA meluncurkan aplikasi baru, ya aplikasi e-berpadu itu terkait dengan aplikasi pidana. Nah, di sini kita hadirkan pakarnya. Oke, betul. Ada dari Panmud Pidana dan staf bagian pidana. Kebetulan kalau di Pulang Pisau ini sendiri kemarin kita sudah mulai itu ya Bu, ya sudah mulai pakai training, terus ini sudah pakai e-production ya terkait dengan e-berpadu itu. Iya. Itu Mbak Lulu. Oke. Jadi udah hadir di tengah-tengah kita Ibu Nur Hayati. Betul ya Ibu ya? Panitera Muda Pidana dan stafnya Mbak Jessica. Selamat datang di acara kita bersama. Kali ini kita mau ngomongin e-berpadu. Jadi e-berpadu ini apa sebenarnya Ibu Nur? Jadi e-berpadu itu adalah bagian dari program yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Jadi setelah rilis e-court, kemudian ada e-litigasi, maka launching juga aplikasi e-berpadu. Peruntukannya untuk perkara pidana yang akan ditindaklanjuti secara elektronik. Ya. Jadi itu banyak sekali manfaatnya, terutama untuk APH kita, khususnya teman-teman di Polres, kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Pulang Pisau yang letaknya jauh-jauh. Jadi kalau ada pelimpahan atau ada permohonan untuk penetapan, penyitaan, penggeledahan, penahanan, itu nggak perlu lagi susah-susah datang ke sini, jauh-jauh, jarak tempuh juga jauh. Jadi itu cukup menggunakan aplikasi e-berpadu itu. Ya. Jadi ini kan intinya kalau e-berpadu itu kan lanjutan dari Perma tentang persidangan online itu ya Bu ya. Iya. Persidangan online pidana. Itu kan terus karena kemarin yang diatur hanya baru tentang persidangannya saja, terus mungkin ini Mahkamah Agung meluncurkan inovasi ini, aplikasi ini terkait untuk pra persidangan dan termasuk sampai pelimpahan berkas. Itu bisa dijelaskan Bu, itu apa saja sih yang di dalam yang tercakup di dalam e-berpadu itu? Di dalam aplikasi e-berpadu itu ada 8 fitur. Jadi 8 fitur itu semuanya berhubungan dengan administrasi di kepaniteraan pidana, antara lain pelimpahan berkas perkara, permohonan penyitaan, penggeledahan, penahanan, ada e-besuk, pinjam pakai, diversi, ya. Terus pembantaran. Jadi mulai dari penggeledahan, penyitaan, penggeledahan, penahanan, perpanjangan penahanan, terus e-besuk, pembantaran, penggeledahan, sama pelimpahan. Pinjam pakai juga. Berarti semua itu ya masuk ke dalam e-berpadu. Ya. Nah, misal ini kan berarti ada beberapa APH yang dilibatkan. Berarti kan ada siapa saja sih Bu APH yang dilibatkan itu yang apa istilahnya terkait dengan e-berpadu ini? Kalau APH itu kita ada kepolisian, kemudian kejaksaan, lapas atau rumah tahanan. Selain APH, aplikasi e-berpadu juga dipergunakan oleh masyarakat dan avokat ya. Jadi semuanya ya, meliputi semuanya, mulai dari kepolisian, kejaksaan, lapas, bahkan avokat dan masyarakat umum. Iya. Nah, kalau untuk prosedur ketika misal nih masyarakat umum pengen, atau mungkin kepolisian pengen penyitaan atau penahanan, itu seperti apa prosedurnya? Kalau prosedurnya itu Mbak Jessica yang bisa jelasin. Silakan Mbak Jessica. Oke, misalkan gini, kalau untuk penyitaan, penggeledahan itu misalkan sebelumnya itu kita harus masing-masing APH itu punya admin. Jadi adminnya itu didaftarin sama saya sebagai admin pengadilan gitu. Nanti kalau mereka sudah punya akun, mereka bikin akun penyidik. Misalkan dari Polres, misalkan admin Polres bikin satu akun penyidik Polres untuk masukin sita geledah. Nanti setelah penyidik itu sudah punya akun, masukin data-data
berkas perkara yang akan diinput seperti data tersangka, terus berita acaranya seperti itu. Nanti tinggal diupload aja dalam bentuk PDF. Terus setelah itu kita verifikasi di sini. Nanti setelah lengkap baru dapat nomor penetapannya. Kemudian kita setelah ditanda tangan, dicap, terus diupload ulang, baru nanti mereka bisa ngeprint dari masing-masing tempatnya gitu. Oh, berarti tidak perlu datang ke sini lagi ya. Semua prosesnya itu dilalui secara online gitu ya. Jadi mungkin kembali sedikit, kita kembali sebentar. Jadi sebelum istilahnya dari kepolisian maupun dari kejaksaan sebelum akses ke e-berpadu berarti harus ada adminnya ya. Itu ada persyaratannya nggak? Atau persyaratan khusus dari adminnya itu seperti apa? Apakah harus ada SK atau seperti apa? Terus bagaimana untuk koordinasinya dengan kita? Apakah dari SK sana itu juga harus diberitahukan kepada kita, itu bagaimana? Kalau untuk itu memang harus ada surat penunjukan Bu dari pimpinan instansi masing-masing. Nanti mereka nyebutin adminnya siapa, username-nya apa, emailnya apa gitu, nanti supaya ada bentuk pertanggungjawaban dari mereka. Kalau misalkan ada sesuatu atau berkas perkaranya gimana Bu misalkan. Oh gitu, sebagai pertanggungjawabannya. Jadi harus ada surat penunjukan dari pimpinan. Kemudian untuk didaftarkan ke kita, baru kita yang memberi user gitu ya, memberi user ke mereka. Itu berarti untuk proses seperti contohnya tadi kan penyitaan, penggeledahan, penahanan itu hampir sama, modelnya seperti itu semua. Nah kalau untuk yang pelimpahan ya Mbak Lulu ya, kalau pelimpahan itu bagaimana? Untuk prosesnya bisa dijelaskan Bu Nur atau Mbak Jessica? Kalau pelimpahan itu kan Bu, kita melibatkan 3 bagian. Yang pertama itu dari kejaksaan. Setelah berkas perkara itu sudah yakin akan dilimpahkan ke pengadilan, berarti sudah P21 itu ya? Ya, baru ada koordinasi antara kejaksaan dan penyidik. Nah, setelah ada koordinasi antara kejaksaan dengan penyidik, saling verifikasi setelah pertukaran data, baru dilanjutkan ke pengadilan. Itu pun tentunya bisa dilakukan setelah APH tersebut mengajukan surat penunjukan sebagai admin penyidik. Jadi kejaksaan, kepolisian harus mendahului kegiatan di e-berpadu itu dengan memberikan penunjukan sebagai admin dari anggota-anggotanya. Tanpa melakukan penunjukan, surat penunjukan tidak dikasihkan ke kita nggak bisa mengeluarkan user itu ya. Jadi harus ada penunjukan dulu, kita mengeluarkan user, baru mereka bisa bertindak. Nah kalau berarti untuk pelimpahan otomatis tadi untuk penggeledahan, penyitaan, penahanan berarti kan mereka modelnya dasar mereka untuk melakukan itu di download dari aplikasi tersebut suratnya. Nah kalau untuk download itu masih istilahnya untuk tanda tangannya bagaimana? Apakah sudah memakai tanda tangan elektronik atau masih bagaimana kalau yang prosedurnya di sini Bu? Itu ending dari pelimpahan ataupun permohonan penetapan. Sementara ini kalau yang penetapan dulu, yang kepolisian dulu. Iya, sementara ini kita masih menggunakan cap dan tanda tangan basah Bu yang kita scan. Oh, di scan. Iya, karena memang kita juga masih bermohon untuk tanda tangan elektronik tersebut. Nanti setelah surat-surat tersebut sudah kita kirim, sudah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Ini kan kalau Bu Panitra udah ada tanda tangan elektroniknya. Nah, setelah tanda tangan elektronik ini ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung, kita tidak lagi memerlukan cap dan tanda tangan basah. Kalau sekarang masih cap tanda tangan basah ya, baru mereka yang download dari aplikasi tersebut. Gitu Mbak Lulu. Jadi sangat membantu ya. Istilahnya kan dari misal kayak Pulang Pisau itu kan ada yang dari Banda Matingang, ada yang dari Bukit Rawi, yang biasanya jauh-jauh datang ke sini hanya untuk minta penahanan. Ini sangat terbantu dengan adanya e-berpadu ini. Berarti dengan adanya e-berpadu ini lebih efektif dan efisien kali ya Bu ya. Jadi orang nggak jauh-jauh datang ke pengadilan negeri ini hanya untuk selembar, ibaratnya bukan hanya sih,
untuk satu lembar penetapan gitu. Jadi semuanya udah by system. Seperti itu. Izin Bu Lulu menambahkan, sebenarnya kekhususan dari aplikasi e-Berpadu ini lebih ditujukan ke masyarakat. Oh, oke. Jadi itu kan ada fitur Izin besuk. izin besuk, dan izin barang besuk. bukti ya. Ya, Pinjam oke. pakai. Izin besuk, ada pinjam pakai. Itu kan jadinya terutama yang izin besuk, masyarakat itu nggak perlu lagi jauh-jauh lah ke sini. Iya. Itu jadi cukup input, udah gitu nggak pakai user lagi. Nggak perlu Bener-bener masyarakat umum bisa akses itu. Iya, cukup pakai KTP ya. Tapi tetap upload KTP begitu. tetap, iya. KTP sama email mungkin ya. KTP Masukin data-data dulu, nama, alamat, macam-macam, baru nanti terakhirnya itu upload KTP sama upload Ada alamat email. alamat email, kalau nggak salah ada juga. Nah itu nanti pemberitahuannya ke mereka gimana? Ada notifikasi atau ada gimana gitu? notifikasi di email ataupun di WA. Jadi karena sekarang itu lebih gampangnya pakai WA, kita lebih menyarankan masyarakat itu menginput dengan menggunakan WA, Bu. Berarti nanti surat persetujuannya dikirimkan melalui WA itu. Verifikasinya melalui WA, dia cek dulu, kemudian kembali lagi ke kita proses, dia boleh cetak Boleh gitu. cetak. Iya. Oh, itu untuk masyarakat Itu ya. untuk masyarakat. biasa. Luar biasa sekali ya Mbak ya. Betul. Jadi sangat membantu. Nah terus kan terkait dengan pelimpahan itu seperti apa Bu Nur, Mbak J? Kalau pelimpahan, apakah berarti kan itu otomatis semua berkas-berkas kan secara elektronik ya? Iya. Itu apakah sampai kemudian kalau yang di permanya, permanya di SKKMA-nya kalau nggak salah itu berkas kan dipegang terus sama jaksa. Nah ini kalau untuk penerapannya sampai sekarang ini itu nasib berkasnya itu bagaimana? Apakah tetap dilimpah atau istilahnya ngisi e-Berpadu dulu baru nanti limpahnya belakangan atau seperti apa? Kalau sementara ini sampai sekarang jadi berkas perkaranya itu diberikan pada saat sidang pertama kepada majelis hakim langsung, jadi nggak lewat pidana lagi. Iya. Oh jadi nggak lewat pidana tapi diberikan ke majelis saat sidang pertama. Seperti itu. Dalam pelaksanaannya ada tidak sih kendala-kendala yang dihadapi gitu? Oleh bagian pidana misalnya. Seru itu. Ini seru ya, mantap. Kendala. Boleh diceritakan salah satunya Ibu? Atau salah Salahnya 10-nya? nggak apa-apa. Jadi kalau untuk pelimpahan yang melibatkan kejaksaan dan penyidik dari kepolisian itu kita pertamanya bikin WA group ya. WA group Itu kita. kendala sama apa mungkin tips ya? Apa Tips ya? supaya bisa berjalan gitu Iya. kali ya. Pengendalian Bu. risikonya Iya, gitu. betul. Bahasa kerennya gitu. Jadi awalnya itu kita bikin dulu WA group. WA group kita itu isinya para penyidik kepolisian dan kejaksaan. Jadi ya di situ itu Bu Lulu, Bu Ketua, kita sharingnya tuh ini nggak bisa, sinyalnya di sini masih 3G katanya gitu kan. Tapi alhamdulillah waktu menggunakan training kemarin kita sudah menerima 2 pelimpahan berkas perkara 5 sita ya. 4 sita. penyitaan. Iya. Dan sejauh itu nggak ada kendala. Paling kendalanya cuma bagaimana komunikasi dengan Iya. penyidik dan dengan kejaksaan Kejaksaan. itu saja ya. Dan tentu saja komunikasi pimpinan sendiri. Betul. Gitu, ya. Terus kemudian itu kan tadi kalau yang selama ini tips dari bagian pidana, kenapa sih kok bisa sampai sukses, istilahnya kita sukses bisa menerapkan seperti itu ada jalan-jalannya gitu nggak? Jalan belakang atau jalan depan atau jalan samping? Selama ini nih adminnya memang standby Bu. Rajin. Jadi, ya, di luar jam kerja pun bukan kita sih adminnya. Luar jam kerja juga saya diganggu. Tapi saya nggak apa-apa. Adminnya sih jadi dia aja yang digangguin. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak kemarin teman kita dari Banama Tingang lah, Ya. Banama Tingang nggak bisa ini, udah dibuka ulun nih, nggak bisa masuk juga, sabar, baca dulu. Oh ternyata masih pakai training Pak, belum pakai adoption, gitu. Ya, intinya sih memang adminnya harus sabar ya. Sabar dan standby Kan sama jenis nanti di pojokan. Terus ini kan kaitannya sama kemarin itu kan banyak sekali bertebaran aplikasi-aplikasi ya. Bahkan mungkin nggak hanya di Pulang Pisau saja, tapi mungkin di PN-PN lain kan Iya, banyak, betul, mungkin banyak dalam sekali. rangka ZI, APM dan lain-lain.
Kita kebetulan juga ada e-besuk juga ya. Iya, betul. E-besuk PT juga ada. Nah, Iya, terkait hal itu bagaimana nasib aplikasi-aplikasi internal seperti itu? Apakah otomatis semua melebur jadi satu di e-berpadu atau bagaimana? Setahu saya tuh yang untuk Sileha ya terutama Iya, Sileha. itu Sileha udah Sudah melebur ya? di berpadu. Berarti otomatis semua yang aplikasi-aplikasi internal sudah tidak dipergunakan, Iya. tapi sudah jadi satu di e-berpadu Iya. itu. Oke. Keren ya. Betul. Dan yang jelas Keren. pidana kita keren-keren. Mungkin nanti ada itu ke Bu. Kan ada petugas ikot, mungkin ada petugas yang Ikut pidana gitu ya. barangkali Bu. Aman nih, masih bisa menghandle ya rasa-rasanya. Luar biasa Ibu. Mbak Jessica. Benar Bu, barangkali. Mungkin Closing statement. closing statement dari Bu Nur dan Mbak J. Apa yang mau di close? Pada prinsipnya kita open terus, Bu. Open terus gak ada closing. Nggak ada terus. 24/7 kayak McD. 24. Oh ya, oke. Luar biasa Nggak memang ada bagian closing. dengan e-berpadu. Loyalitasnya memang luar biasa dengan e-berpadunya. Berpadu. Ya kalau gitu saya aja yang closing. Harapan Ibu silakan kalau begitu. Harapan saya apa ya? Dengan adanya e-berpadu ini mungkin bisa meningkatkan kualitas layanan kita, bisa membantu semua baik itu aparat penegak hukum maupun dari masyarakat di seluruh penjuru di Pulang Pisau maupun di Indonesia pada umumnya, supaya bisa memberikan pelayanan yang baik untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada khususnya dan Mahkamah Agung pada umumnya. Mungkin gitu Mbak Lulu. Ini kenapa saya jadi malah Nggak apa-apa, jadi Ibu. yang memberi Nah, closing Ibu yang tahu statement. harapan dari Oke, terima kasih kalau begitu bincang santai warga Pulang sudah hadir, Ibu Nur dan Mbak Jessica sudah hadir di tengah-tengah kita bersama membahas e-berpadu ya Ibu ya. Iya. Kalau gitu terima kasih atas atensinya, semoga memberikan manfaat kepada masyarakat. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.